Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita cintai dan juga kita muliakan, wabil khusus guru kita bersama yang kita menimba ilmu kepada beliau, Ad-Da'ilallah Al-Ustaz Abdul Karim Ali LC, yang kita doakan beliau agar senantiasa diberikan sehat yang afiat. Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah kabul segala hajatnya, Allah permudah segala urusannya, dan Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang salihin, salihat, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada segenap DKM Masjid At-Taqwa, Ustadz Yudi beserta jajaran yang lain yang ada di dalam kepengurusan Masjid At-Taqwa, dan juga hadir di tengah-tengah kita yang juga tadi telah memberikan daripada sambutannya, Bapak RW kita, Bapak Lurah kita, dan segenap tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat takdim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan daripada kemudahan daripada setiap urusannya, urusan dunia terlebih daripada urusan akhiratnya, dan Allah jadikan anak keturunan yang salihin salihat. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita yang hadir pada malam hari ini di Masjid At-Taqwa, segenap para jamaah hadirin wal hadirat yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi susah diangkat kesusahannya diganti dengan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir lagi dalam keadaan yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan sehat yang afiat, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagaimana yang tadi guru kita telah menyampaikan, Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan bekal ketakwaan tersebut Allah tutup usia kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, nikmat kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersolawat kepada sebaik-baiknya makhluk, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ba'da maghrib tadi sedikit melihat di live ini, Ustadz Abdul Karim bilang katanya mulai dari 6:30 udah di sini sampai sekarang nungguin Habib Jindan kagak datang-datang, nungguin Ani juga kagak datang-datang, katanya yang sabar gitu. Ntar jam 10 dikit lagi mau pulang katanya. Acara ditutup jam 3, betul? Betul lagi betul? Betul lagi betul? Boleh Ustadz Karim pulang jam 10? Boleh? Boleh? Jangan. Tapi sampai jam 3 betul apa kagak? Mau sampai jam 3 apa kagak? Mau sampai jam 3 kagak? Enggak. Alhamdulillah orang kampung sini pada jujur-jujur. Karena kita juga ogah sampai jam 3, betul? Mudah-mudahan perkumpulan kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi beliau bilang, guru kita Ustadz Abdul Karim Ali ngasih tahu, sabar itu kunci. Kita perayaan Maulid ini panitia nih kagak sabaran, dakdikduk, betul? Ini acara
Sukses apa kagak? Datang apa kagak penceramahnya? Ntar duitnya ada apa kagak? Begitu apa kagak tuh panitia? Apa udah tenang aja panitia, duit udah banyak. Sabar kunci kehidupan kita yang diajarin sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tadi bilang sabar ini bakalan kita bisa naik derajat. Dengan sabar kita bakalan dapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mudah-mudahan kita semua dijadiin sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin kita bisa ngerjain sholat kalau kita kagak sabar. Ada orang yang sholat kagak sabar, nggak ada. Nggak kecuali orang-orang yang sholat, orang-orang yang sabar. Gimana dia bersabar? Sabar seharusnya dia jalan, seharusnya dia ada kerjaan, dia tinggalin. Dia sabar di dalam sholat, di dalam ibadah, di dalam hal apapun. Makanya Allah mengatakan sesuatu yang indah tentang orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, makanya jangan kagak sabaran. Ini kadang kita kagak sabaran, pengen ngapa-ngapain maunya buru-buru aja, ya betul. Jangan, sabar. Nah, ini perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wasalam. Kita dikasih contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita suri tauladan yang baik. Nabi kita suri tauladan contoh yang buat kehidupan kita kalau kita pengen jadi orang yang baik. Tadi guru kita Habib Jindan bin Naufal bin Jindan bilang apa? Orang yang sukses kalau ngikutin Nabi Muhammad. Orang yang sukses kalau mau pakai daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita kepengen sukses, kita harus tahu dulu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita orang yang paling sabar banget. Kalau kita jauh, tapi mungkin kita juga sabar. Kita sabar, tapi Nabi kita lebih sabar. Kita dikasih contoh sama Rasulullah, kita kasih lihat, Allah suruh lihat Nabi Muhammad. Nah, makanya kita harus duduk nih, guru kita alhamdulillah ngajar di majelis ini, ngajar di masjid ini. Kira-kira ramenya segini apa kagak waktu sekarang ngajar? Lebih, sampai keluar-luar ya. Separuh pada di luar, separuh pada di sini. Insya Allah mudah-mudahan berkahnya habis maulid penuh segini yang belajar sampai Ustaz Karim. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Pelajar kenalin Nabi Muhammad. Kita disuruh contoh Nabi Muhammad. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Allah. Allah suruh lihat Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa kenal Nabi Muhammad kalau kita kagak punya ilmu untuk mengenal Nabi Muhammad? Nah, di majelis-majelis maulid ini diadakan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Tujuannya apa? Biar umat kenal sama Rasulullah. Kalau udah kenal, tahu oh Nabi demennya begini. Oh Nabi nggak demennya begini. Oh Nabi ngerjainnya yang ini. Oh Nabi kagak ngerjainnya yang ini. Jadi kita tahu. Kagak kita hidup asal-asalan aja. Makanya kalau kita udah tahu, tadi guru kita Habib Jindan bilang apa? Guru kita bilang, kita kalau mau ngelakuin sesuatu, kita tanya dulu, apa Nabi suka, apa kagak. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki juga begitu. Kalau ada orang yang datang ke beliau, ditanya sama beliau, nanya satu permasalahan, ya Sayyid, antum orang yang alim, orang yang tahu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita punya permasalahan begini. Udah panjang diceritain, Sayyid Muhammad cuma jawab apa? Itu kalau yang ente kerjain kayak begitu, kira-kira Nabi ridho apa kagak? Kalau Nabi ridho, kerjain. Kalau Nabi kagak ridho, jangan dikerjain. Nah, jadi gampang kita hidup kita bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita senang kerjain, Nabi kita nggak senang tinggalin. Kira-kira Nabi kita senang kagak kalau kita sholat subuhnya berjamaah di masjid? Kira-kira senang apa kagak? Kira-kira ridho apa kagak? Kerjain. Kira-kira kalau guru kita Ustaz Abdul Karim ngajar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dapat ilmu kagak dekat, jauh sampai ke negeri Yaman. Udah ada yang pernah main ke sana belum? Mudah-mudahan ntar habis ini kita ziarah ke negeri Yaman, bisa umroh ke kota Mekah, Madinah.
bisa ziarah ke Masjidil Aqsa bareng-bareng semuanya. Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, rame-rame kita sampai ke Masjidil Aqsa sebagai dukungan kita sampai pejuang-pejuang yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Rame-rame kalau punya duit, rame-rame ke Masjidil Aqsa. Nih Masjidil Aqsa, jangan cerita kita bawa senjata, kita ziarah Masjidil Aqsa. Indonesia ini penuh nih, yang punya duit, yang punya harta, mereka berangkat ke Masjidil Aqsa, ziarahin. Melihat orang Indonesia banyak, itu Israel takut, apalagi perang sama umat Islam. Kalau mau tahu, baru melihat doang, baru melihat di umat Islam banyak, padahal dia kagak mau perang, cuman mau datang, mau ziarah, mau sholat ke Masjidil Aqsa. Kalau kita korbanin duit kita rame-rame ziarah ke Masjidil Aqsa, itu mereka orang-orang Israel, Zionis takut sama umat Islam kalau mau tahu. Makanya sampai sekarang Zionis Israel kagak berani perang darat. Coba pada ngikutin apa kagak tuh? Ikutin nggak perang Palestina? Wah kacau kalau ngikutin. Palestina bagian kita. Masjidil Aqsa pernah diinjak sama Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad tempat berkumpul para anbiya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngimamin anbiya wal mursalin di Masjidil Aqsa. Nggak ada satu tempat yang pernah disentuh sama Rasulullah kecuali tempat tersebut mulia. Nah makanya Masjidil Aqsa bukan punya Palestina, tetapi Masjidil Aqsa punya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah umat Islam wajib untuk taruh perhatian terhadap Masjidil Aqsa. Jangan, ini kagak, ini urusannya kagak bener nih. Ini Hamas yang salah dan lain sebagainya. Enggak, itu hoax, itu fitnah. Jangan, mereka lagi berjuang kebebasan daripada Masjidil Aqsa. Ini kita yang hadir, kagak bisa ke sana. Ayo kita angkat tangan, kita minta sama Allah, ya Allah, kasih kekuatan sampai para mujahid, orang-orang yang berjuang membebaskan daripada Masjidil Aqsa, daripada cengkeraman Zionis Israel. Ya Allah, hancurin mereka sehancur-hancurnya. Ya Allah, balas makar mereka. Ya Allah, pecah belah kekuatan mereka. Ya Allah, binasahkan daripada Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Masjidil Aqsa punya kita, Al-Quds punya kita. Negara tersebut, tempat tersebut kurang lebih 8 hektar daripada Masjidil Aqsa, itu semua punya umat Islam. Itu satu peristiwa yang luar biasa yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah injak. Ini masjid bukan Nabi ruang, para anbiya wal mursalin duduk di Masjidil Aqsa, sholat bareng-bareng. Bayangin coba. Nabi, tadi guru kita cerita, pada dengerin nggak kak? Nabi lagi tidur. Ini kalau salah ditegur nih Ustaz Abdul Karim. Nabi lagi tidur, keringetnya diambil apa kagak? Betul kagak tuh ceritanya begitu? Iya. Keringetnya Nabi diambil buat jadi minyak, ngambil keberkahan. Nabi kalau berwudu, itu sahabat-sahabat ngambil daripada air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngambil keberkahan Rasulullah. Ini Masjidil Aqsa, Nabi kepengen naik ke langit berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mau nerima daripada perintah sholat 5 waktu di Masjidil Aqsa. Masa kita ada Masjidil Aqsa yang pernah diinjak sama Rasulullah, kita kagak mau peduli, ambil keberkahan daripada Masjidil Aqsa. Akuin Masjidil Aqsa adalah punya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Jindan nasihatnya luar biasa indah buat kita. Kita umat Islam harus persiapan diri kita, bersihin diri kita. Tadi guru kita Habib Jindan bilang apa? Ayo suksesin diri kita menjadi hamba-hambanya Allah. Ayo suksesin daripada diri kita menjadi orang-orang yang dapat pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo suksesin diri kita di hadapan Allah, mencari keredaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ayo adain daripada sholat berjamaah, pelajarin ilmu-ilmunya sholat. Guru kita ngajar datang jauh-jauh dari mana gitu? Dari Depok sampai ke sini, jauh ngajar, hormati. Kalau ulama udah kagak dihormatin lagi, ulama udah kagak dicintain lagi, mau nanya sama siapa? Kalau ulama nih yang ngebawa ilmu sama kita jauh-jauh datang ke sini dibela-belain, datang ke tempat ini buat ngajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus orang kampung sini pasti kagak ada yang mau datang belajar. Hati-hati, kalau udah kagak ada ulama, itu tempat gersang. Itu ulama bisa jadi penyebab diturunin balak sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tempat tersebut udah kagak kenal lagi ilmu-ilmunya Nabi Muhammad. Tempat tersebut jangankan ibadah, gimana mau ibadah, bagaimana mau sholat, bagaimana mau dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala, ilmunya kagak ada, ilmunya kagak didapetin. Nah makanya beruntung, alhamdulillah
Guru kita Ustaz Abdul Karim jauh-jauh datang ke sini ngajar di Masjid At-Taqwa, ngasih ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar sholat kita benar, biar puasa kita benar, biar bayar zakat kita benar, biar pergi haji kita benar, rukun Islam kita benar, iman kita sempurna. Alhamdulillah, maka ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang besar. Kita doain mudah-mudahan sehat afiat panjang umur, tetap istiqamah datang ke masjid ini untuk memberikan daripada ilmu-ilmu baginda Nabi besar Muhammad yang nyambung dari guru ke guru sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya punya handphone, yang punya sosmed, liatin liatin Palestina, jangan lupain sholat. Ini gara-gara ceramah kita disalahin lagi. Kata Habib suruh liatin aja perang Palestina, diliatin aja. Dohor hilang, asar hilang, seru nih yang meninggal segini nih. Jangan, sholat, jaga diri kita, sholat, wirid, jangan lupa doain saudara-saudara kita yang di Palestina. Kita ini udah diikat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di semua umat Islam itu bersaudara. Jadi kalau ada umat Islam yang lagi terzalimin, umat Islam yang lagi dibantai, umat Islam yang lagi di dalam penindasan dan lain sebagainya, maka umat Islam yang lainnya di negara yang lainnya harus ngerasain sakit, sedih nih di hati nih. Di hati sedih, nggak rebo, nggak terima, kagak boleh. Jangan udah kagak terima, udah kita kagak ada perasaan tersebut, malahan bilang Hamas yang salah, Hamas nyerang duluan. Kenapa Hamas nyerang duluan? Kenapa orang Palestina kagak hijrah aja? Kan Palestina kan lemah, Hamas kan lemah, senjatanya sedikit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan kasih dukungan sama saudara-saudara kita mujahid yang lagi berjuangin agama Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa, malah dikasih kelemahan sama kayak orang-orang munafik. Orang-orang munafik begitu. Nabi perang Uhud, jangan dah ya Rasulullah. Ini kita belajar di sirah Nabawiyah, kita lihat bagaimana waktu Nabi mau perang Uhud. Nabi ketika perang Uhud itu Nabi kompromi dulu. Ada sahabat yang tua, ada sahabat yang muda. Nah, Badar udah duluan, menang Badar, telak menangnya Badar dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di perang Badar menang, datang lagi serangan dari orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah dengan kekuatan yang luar biasa. Maka pengen serang daripada kota Madinah. Nah, ini Nabi rapat, bagaimana nih? Kita tunggu di Madinah aja apa kita keluar? Kita sambut serangan daripada orang-orang kafir tersebut. Ini yang muda-muda bilang, ya Rasulullah, kemarin di Badar kita sedikit, mereka banyak menang, ayo kita samperin aja ya Rasulullah. Kalau yang tua bilang apa? Ya Rasulullah, udah di sini aja kita tunggu mereka masuk, baru kita serang. Terjadi perbedaan pendapat. Nah, makanya tadi kita dengar Pak Lurah kita juga ngasih sambutan tadi, jangan gara-gara pemilu 14 November 2024 umat Islam pecah, jangan. Jaga ukhuwah, jaga persatuan. Walaupun berbeda-beda, jaga ukhuwah, jaga persatuan. Nah, kalau Al-Fakir pribadi bagaimana? Gampang. Kita umat Islam gampang. Kalau pengen milih pemimpin, kita kagak tahu, tanya sama ulama. Fas'al ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu apa-apa, tanya ulama. Ulama kita bagaimana? Ulama kita milih siapa? Udah ikut aja, selesai. Kenapa? Karena ulama-ulama kita berpikir bagaimana untuk kebaikan ini negeri, bagaimana kebaikan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gara-gara itu kita berpecah, berbeda pendapat itu udah biasa. Bahkan malaikat aja beda pendapat. Jangankan manusia, jangankan sahabat, jangankan kita apa lagi, beda pendapat udah biasa. Nah, yang kagak biasa itu bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Nah, makanya alhamdulillah aneh luar biasa bangga bisa duduk di tempat yang mulia ini. Di Masjid At-Taqwa dari jalan tadi tuh nggak kedengaran suara speaker. Aneh tanya sama guru kita Ustaz Abdul Karim, Ustaz, kok speaker luarnya kagak kedengeran, cuman di dalam masjid doang? Kata beliau, banyak saudara-saudara kita yang non muslim. Ini toleransi bukan? Ini toleransi luar biasa. Ini Islam ngajarin kayak begini. Nah, makanya umat Islam tuh udah paham tentang toleransi, ngejaga daripada hubungan kita orang Islam sama non muslim, diajarin sama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya luar biasa DKM Masjid At-Taqwa ini bertoleransi terhadap non muslim. Saudara-saudara kita takut keganggu, besok masih kerja. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, yang tadi perang Uhud
Jadi perbedaan pendapat, udah diikutin. Nabi berangkat keluar kota Madinah. Ketika perang, panjang ceritanya, singkat cerita, kewalahan sampai Sayyidina Hamzah wafat di dalam perang Uhud tersebut. Ketika pulang, ada Abdullah bin Ubay, orang munafik. Apa kata orang munafik? Ya Rasulullah, apa udah dibilang, gak usah perang, mendingan kita kasih aja harta kita, damai aja udah sama orang-orang kafir. Plak sama. Naudzubillah min dzalik. Jangan, kalau nggak tahu perjuangan daripada Palestina, mendingan kita diam aja. Kagak usah banyak ngomong. Seakan-akan kita ngebelain daripada Zionis Israel yang ngebantai daripada anak-anak kecil, berdarah-darah, ditembakin rumah sakit. Terus kita mau nyalahin daripada Hamas. Kita mau nyalahin daripada pejuang-pejuang yang mereka masuk untuk melawan daripada kebiadaban, kedurhakaan, pembantaian yang ada di tempat tersebut. Kita mau salahin. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai umat Islam harus marah. Marahnya bagaimana? Kita kagak bisa ujuk-ujuk datang ke sono. Mau perang gitu ke sono, kita kagak bisa nembak. Kita nyampe sono nyusahin doang, nyampe ditembak mati dulu selesai. Enggak, kita punya doa. Kita punya doa. Kalau seumpama umat Islam nih, seperti yang tadi guru kita bilang, perbaiki diri kita, ayo sholat yang benar, pelajarin ilmu-ilmunya, ayo kita sholat yang khusyuk, kita angkat tangan sama Allah. Ini masjid, ini kampung, umat Islam angkat tangan sama Allah. Se-Jakarta, se-Indonesia, seluruh dunia angkat tangan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perang Badar, Allah bakalan bantu daripada saudara-saudara kita. Allah bakalan bantu para mujahid untuk membebaskan daripada Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan segera Allah bebaskan daripada Masjidil Aqsa. Semua kita bisa berziarah ke Masjidil Aqsa, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi yang punya handphone, ayo salat yang benar, ibadah yang rajin, untuk ilmunya yang benar. Perhatiin bagaimana kebiadaban mereka, bagaimana kekejaman mereka. Ini hari mereka yang ditembakin, ini hari mereka yang dirudalin. Bukan nggak mungkin besok kita yang ditembakin. Kalau umat Islam kagak menunjukkan sikap, maka umat Islam akan dianggap lemah. Ayo hadirin, kita bisa punya, kita kagak bisa ke Palestina, kita punya cara, doa kita bisa, ada bantuan, kasih bantuan saudara-saudara kita. Kita punya duit, kita teman sama produk-produk mereka, orang-orang Israel, produk-produk daripada Amerika, boykot, jangan kita makan, jangan kita beli, kita musuhin, mereka bakalan hancur perekonomiannya. Karena umat yang paling besar menyumbang daripada mereka adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan semuanya pulang dari sini pada boikot produk Israel. Amin. Setuju boikot produk Israel? Setuju boikot produk Israel? Setuju kagak makan McDonald? Setuju kagak makan KFC? Setuju kagak ke Starbucks? Setuju, semuanya boikot. Jangan sampai mereka dengan leluasa, dengan uang mereka, dengan dana mereka tembakin daripada saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat yang ada di Palestina, saudara kita, ikhwanuna, saudara kita yang telah dipersatukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai, ayo ada kuat. Islam kagak boleh lemah. Islam kagak boleh lemah dan Islam kagak boleh takut. Kita berani mati. Kita berani mati. Kita takut mati. Kita sehat, mati. Kita sakit, mati. Kita tua, mati. Kita muda, mati. Tapi mati dalam keadaan yang diridhoin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keadaan yang bersatu terhadap mereka, para pejuang-pejuang agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita mati, hati kita kagak ridho dengan pembantaian saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini kita mati dalam keadaan kita taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita mati, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kehancuran daripada Zionis Israel. Mati hari ini, insyaallah husnul khatimah ayuhal ikhwan. Dibanding entar mati, bener kagak bener, sholat kagak bener, terus takut mati pas lagi main gaplek, mati pas lagi judi, mati lagi sama perempuan. Naudzubillah min dzalik. Makanya persiapin diri kita umat Islam, persiapin diri kita umat Islam. Untuk apa? Untuk kita menjaga-jaga ayuhal ikhwan. Harus umat Islam diajarin untuk apa? Buat mana? Berkuda dan lain sebagainya daripada olahraga. Ayo besok subuh bangun jalan olahraga. Kenapa? Biar sehat. Kenapa ente mau sehat? Biar enak sholatnya. Kenapa ente sehat? Biar enak puasanya.
Kenapa ente mau sehat? Biar siap nanti kalau ada kumandang jihad, panggilan jihad fisabilillah, kita ada di soft terdepan, ngebela daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, melawan daripada Zionis, melawan daripada orang-orang yang zalim, melawan daripada orang-orang yang ingin menghancurkan daripada agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo umat Islam, ayo ajak saudara-saudara kita, minimal ajak apa? Ajak saudara kita ramein Masjid At-Taqwa nih. Ajak, ayo yang belum bangun subuh tadi Habib Jindan bilang apa? Jangan sampai bangunnya pas azan, sebelum azan bangun. Ayo sebelum azan bangun, habis bangun samperin rumah tetangga yang muslim, ketok rumahnya. Ngapain? Ayo sholat subuh berjamaah. Ayo kita bareng-bareng makmurin masjid. Ayo bareng-bareng kita hidupin daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam perang daripada Uhud dan Badar kita bisa ngambil kesimpulan. Nah makanya Nabi uswah bagi kita. Contoh bagi kita, di perang Badar Nabi menang. Di perang Badar Nabi menang. Padahal sahabat itu yang ikut cuma 313. Musuhnya 1000 orang. Canggihan mana? Senjatanya. Lengkapan musuh. 313 yang punya kuda cuma sedikit, dia ratusan kudanya. Ini uswah. Contoh kalau kita tahu, kita lihat bagaimana tuh perang Badar. Tapi Allah kasih menang. Pertanyaannya kenapa Allah kasih kemenangan? Kenapa Allah kasih kemenangan sama Ahlul Badar? Karena Ahlul Badar ini mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka sami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka taat kepada Allah dan Rasul. Nabi bilang apa? Diikutin tanpa ada pembantahan sedikit pun di perang Badar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak, Allah turunin malaikat untuk ngebantu daripada pejuang-pejuang yang jumlahnya sedikit, yang jumlahnya kagak banyak, yang jumlahnya daripada senjata mereka kagak banyak, peralatan mereka juga seadanya, dengan orang-orang kafir yang jumlahnya 1000 yang begitu banyak, lengkap kudanya banyak. Kalau hitungan matematika kurang lebih sama nih kayak sekarang nih. Hamas senjatanya kalau diadu-adu sama orang-orang Zionis Israel, banyakan Israel. Tentaranya nih Zionis Israel banyak, tentaranya, pesawatnya banyak, rudalnya banyak, semuanya banyak. Hamas sedikit, warga Palestina sedikit. Tapi jangan lupa, kalau kita bareng-bareng menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, bertakwa, jalanin apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, stop maksiat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu pejuang-pejuang bakalan ngedapetin kemenangan sebagaimana Ahlul Badar. Sebaliknya di perang Uhud PD-nya luar biasa sahabat. Di Badar aja kemarin menang. Makanya ketika perang Uhud itu sahabat diperintahin sama Rasulullah. Ini jadi peringatan buat kita umat Islam. Di dalam perang Nabi ada pelajaran buat kehidupan kita. Ketika di perang Uhud itu Nabi bilang apa? Jaga nih, ada bukit yang tinggi, itu ditaruh pasukan sama Rasulullah, pasukan pemanah. Nah, jadi kalau ada orang-orang kafir datang, kafir Quraisy datang, dipanahin dari atas. Apa kata Nabi? Jangan tinggalin sampai dapat kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sahabat siap-siap siaga dari atas. Perang Uhud. Ketika perang, udah hampir menang, mereka musuh kocar kacir, musuh kalah dan lain sebagainya. Ketika itu apa? Sahabat sedikit, karena ada perbedaan pendapat, dikirain selesai perang, mereka turun. Mereka sedikit melanggar daripada apa yang diperintahin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka turun, berbalik daripada orang-orang kafir. Mereka kembali serang sampai Nabi kita terluka. Di perang Uhud, ayuhal ikhwan. Nabi mundur perlahan dengan perlawanan sampai balik lagi ke kota Madinah mengatur daripada siasat. Anda nggak mau cerita panjang tentang perang Uhud. Tetapi kita lihat, ketika di perang Uhud ada pelanggaran yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hasilnya apa? Umat Islam kepukul, umat Islam hampir kalah. Tetapi dengan cerdasnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi balik, Nabi bilang sama sahabat, kali ini jangan ada yang melanggar lagi. Sekarang cari kayu, kumpulin kayu yang banyak. 5 orang cari kayu yang banyak, cari
sampai dapat daripada kayu tersebut. Ini musuh nih lagi berkhutbah, besok kita bakalan ratain Madinah. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad, karena pasukan Nabi Muhammad udah kocar-kacir. Lagi-lagi ceramah begitu ngadep ke kota Madinah. Maka tadi kayu bakar yang diperintahin sama Nabi alaihi salatu wasalam dibakar. Gede, 1, 2, 3 sampai ngelilingin daripada orang-orang kafir. Maka ketika saat itu Abu Sufyan lagi khutbah, lagi bilang pengen ngeratain Madinah, ngelihat api unggun yang begitu gede, ini langsung gemeter, langsung bilang, lihat kita ditipu sama Muhammad, itu satu api, kalau gedenya kayak begitu, 1000 orang, ada berapa titik, ini Muhammad simpenin daripada pasukannya, Muhammad tahan daripada pasukannya, kita bakalan diminasain sama Muhammad, kabur, mereka tunggang langgang, perintah Nabi, kagak dilanggar ayuhan akhwan. Ayo kita ambil pelajaran dari dua perang tersebut. Kalau kita mau menang di dunia, kalau kita kepengen menang di dalam kehidupan ini, ayo jangan jauhin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutin Rasulullah, kenalin Rasulullah, pelajari ilmu-ilmunya Rasulullah. Ayo kita kepengen kepo, kita kepengen tahu bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana cara duduknya Rasulullah, bagaimana cara tidurnya Rasulullah, bagaimana cara jalannya Rasulullah, bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita kepoin, ayo kita cari tahu, ayo kita pelajarin, sehingga apa? Dengan kita mengikut dengan hal tersebut, Allah kasih kemenangan kepada kita. Kita tutup ini majelis dengan pembacaan sholawat badar. Sholawat badar, sholawat yang insya Allah kita kirimin untuk mujahid-mujahid, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang lagi berjuang untuk membebaskan daripada Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, Allah kasih persatuan umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan, kesehatan kepada saudara-saudara kita yang lagi sakit di Palestina, yang mati mudah-mudahan Allah catat sebagai syuhada, orang-orang yang diterima syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada sholawat badar, Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan Zionis Israel, Allah binasakan Zionis Israel, Allah binasakan sekutu-sekutu daripada Zionis Israel, Allah pecah belah mereka, Allah adu mereka, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka sebinasa-binasanya. Mudah-mudahan dengan berkah daripada sholawat badar, yang dari tempat ini rasa kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina, Allah sampaikan kemuliaan sholawat ini sehingga menjadi rudal-rudal yang akan menghancurkan daripada negeri Israel. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah. Ayo keluarin suaranya semuanya. Salatullah ala Yazid. Semua salatullah salamullah Rasulillah.
maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Yang benar datangnya semata-mata dari Allah, yang salah karena kebodohan dan kekhilafan al-fajr selaku manusia. Sekali lagi mohon ridha dan maaf dari antum semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.